ketika kita berbicara berkaitan dengan dampak negatif dari judi online sendiri begitu ya, dari penilaian redaksi CNBC Indonesia, seberapa besar sih dampaknya? Tadi kan nilainya luar biasa, tapi kan tentu dampaknya itu sistematik ya ke keluarga, ke rekan-rekan dan lain sebagainya begitu. Tapi seperti apa real dampak besar dari judi online ini, Mas Ai? Iya, sangat besar ya. Kalau secara personal kan itu jadi bisa kena mental health juga orang yang kecanduan judi online itu kan. Dia kan bisa frustasi kalau uangnya banyak hilang gitu ya, atau kalah terus gitu ya. Lalu juga bisa juga terkait krisis keuangan juga menimpa dia dan keluarganya, itu juga sangat mungkin sekali. Karena kan mungkin jarang sekali orang yang, atau mungkin hampir nggak ada gitu ya, orang yang kaya raya dari judi online kayaknya mungkin ya. Karena mungkin sesekali dua kali bisa menang gitu ya, tapi kalau untuk terus-terusan kayaknya susah sekali ya. Mungkin judi di semua judi di seluruh dunia juga seperti itu. Jadi dampak keuangan tuh sangat besar sekali. Dan yang kedua mental health tadi gitu ya. Yang ketiga sebenarnya judi online ini juga pintu masuk ke arah penipuan-penipuan online gitu ya. Lalu juga ada juga kecurangan-kecurangan banyak di situ gitu. Dan secara publik gitu ya, di masyarakat juga pasti kan akan sangat meresahkan, karena banyak sekali orang-orang yang melakukan judi online ini kalau sudah sangat nyandu gitu ya, ya mereka stres gitu ya, akhirnya membuat keonaran atau mungkin ada tindak kriminal yang dilakukan gitu. Jadi implikasinya tuh tidak hanya buat dia dan keluarga dekatnya, tapi juga bisa ke masyarakat secara umum gitu kalau dibiarkan gitu ya. Tapi mungkin langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau mungkin pihak-pihak terkait, stakeholder gitu, seperti apa sih Mas Demis? Mungkin secara teknis aja begitu ya, yang paling possible, karena Mas Demis cukup paham ya landscape-nya tadi seperti apa, tapi mungkin strategiknya secara langkah-langkah teknis. Tadi strategi yang sepertinya diambil ya dengan Satgas ini, mungkin kan tadinya Kominfo misalnya, Menkominfo mencoba jalan sendiri dengan pemblokiran. Tapi mungkin setelah pemblokiran loh, tiap hari istilahnya ya dihantam 1 tumbuh 1000 gitu. Karena mereka tinggal buka link baru aja dan ada orang yang secara aktif mungkin sudah kecanduan mencari gitu. Atau misalnya mereka masih punya sisa voucher atau kuotanya itu dan mereka mau pakainya gimana nih, mereka search sendiri di Google gitu. Makanya itu mungkin dibentuk tim Satgas ini. Iya. Kalau ternyata memang benar ada orangnya, ada bandarnya, ada transaksinya, dicoba libatkan semua seluas mungkin pihak berwajib kan. Kepolisian mungkin nanti cari bandarnya, dari PPATK dan dari OJK mengidentifikasi rekening-rekening yang terkait gitu. Dan bahkan dari OJK udah diperlakukannya udah hampir sama seperti teroris gitu. Jadi kalau rekening ini diidentifikasi dipakai judi online, dicari tuh rekening terkait yang lainnya. Atau dari orang-orang yang sama misalnya buka rekening lagi akan langsung dilihat juga. Jadi sepertinya dicoba itu yang tadi dipersempit aja geraknya, agar kalau misalnya ini kan ilegal, diusahakan agar mereka nggak bisa bergerak bebas, dan orang kalau udah nggak nyaman kan mungkin lama-lama yang tadinya sambil lalu nggak ada yang ngawasin, nggak bakal ditangkap, sekarang lama harus sembunyi-sembunyi. Kalau misal orang yang emang beneran niat ribet ternyata gitu kan, jadi males. Iya kan, makin susah kan juga udah keluar duit gue gitu kan. Oke, jadi tadi keywordsnya adalah mempersulit ya akses menuju tadi judi online. Terakhir begitu ya untuk Mas Ai, tadi kan ada wacana yang dikeluarkan begitu dari pemerintah tadi berkaitan dengan bansos untuk korban judi online. Tadi sudah digambarkan juga oleh Mas Demis begitu, yang dimaksud adalah keluarganya. Tapi ruang dari pemerintah untuk bisa menerapkan ini seperti apa sih? Atau kansnya juga emang kecil sebetulnya? Iya, karena ya yang pertama kalau memang bansos itu jadi ya dijalankan gitu ya untuk para korban judi online ini, yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi kan siapa aja para korban judi online ini. Nah, apakah datanya benar-benar valid gitu, ada gitu ya. Karena ini mungkin akan sangat sulit sekali gitu ya, pelakunya aja bisa anonymous gitu, apalagi korban-korbannya gitu. Makanya ini jadi PR besar juga nih untuk mengidentifikasi korban-korban judi online ini. Yang kedua, gimana caranya benar-benar bantuan yang diberikan ini memang tepat sasaran gitu ya, baik itu ke penerimanya maupun dari sisi bentuk bantuannya itu sendiri gitu. Apakah memang benar dia memerlukan bantuan itu? Karena mungkin nggak semua korbannya ini juga butuh bantuan sosial gitu, karena banyak juga yang memang orang melakukan judi online itu ya dia sebenarnya masih mampu gitu kan, walaupun memang sebagian besar ada yang di kalangan menengah bawah gitu ya. Jadi masih banyak PR yang harus
dikerjakan lah gitu ya oleh pemerintah, walaupun niatnya mungkin baik ya, intinya membantu buat yang tidak mampu ini secara ekonomi gitu ya, para korban judi online ini. Tapi memang bagaimana memastikan bantuan ini benar-benar berjalan dengan baik dan tepat sasaran, itu yang memang harus dipastikan sih Itu ke depannya. PR-nya Iya. ya.